Ngeri-ngeri sedap, Butet sindir Anies di bidik KPK kok koar-koar dijegal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, lah kok koar-koar mau dijegal. Hasil kerja, ya dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Ya. Lu mau ngapain? Kita tahu bahwa Butet Kertarejasa menghina Anies Baswedan. Itu pernah Pak, komentar Pak Tamannya banjir, bukan banjir, itu emang parkir air. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, lah kok koar-koar mau dijegal. Bahwa ceritanya ini benar, bahwa Nasdem memaksa atau dengan segala upaya mendeklarasikan Anies sebagai capres dalam rangka untuk melindungi Anies dari KPK. Ini kan artinya Nasdem sebagai partai, dia sedang melindungi calon koruptor. Itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi. Pemberani demi rakyat. Nah, tiba-tiba Butet muncul. Yang digebuk ini Pak Prabowo cuman sama Pak Anies. Nggak ada nama, lu nggak sebut nama, ya kan? Kalau misalnya ditafsirkan macam-macam ya terserah yang menafsirkan. Saya Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, lah kok koar-koar mau dijegal. Lalu pertanyaannya apa salahnya? Apa bedanya dengan Bang Fadli ketika membuat puisi Sontoloyo, membuat puisi Oraiso Popo? Itu kan juga sebuah kreativitas dari seorang seniman bernama Fadlizon. Satu sisi yang ingin dikritik adalah Anies yang disebut sebagai capres pandir kan? Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kertarejasa mendadak viral di media sosial. Warganet menyoroti isi pantun Butet. Mereka menilai pantun itu menyindir bakal calon presiden yang diusung partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Butet sebelumnya membacakan pantun di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu kemarin 24 Juni. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Kalau cuma modal cocok doang Belgedes. Kalau cuma modal cocok doang Belgedes. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Nah, maksud saya Anies dan seluruh timnya harus mampu menjelaskan apa yang salah, tidak kemudian mengajak rakyat berdebat. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, lah kok koar-koar mau dijegal. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Sejak awal sampai hari ini bergantian mendatangi dengan misi majunya Pak Anies digagalkan. Pemimpin yang berprestasi itu selalu diharapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi itu menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian. Pantun itu dibacakan Butet sebelum seniman Sri Krishna Enci menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar KB. Lansir Tempo Ahad 25 Juni 2023, berikut bunyi pantun Butet Kertarejasa. Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Oh, begitulah sebuah persaingan. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, lah kok koar-koar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik.
Cucu komodo mengkaret jadi kadal. Tak lezat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Diketahui, acara puncak peringatan Bulan Bung Karno digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, rombongan menteri, petinggi parpol, hingga kader partai berlambang banteng moncong putih itu dari seluruh wilayah. Sebanyak puluhan ribu orang berpakaian merah warna khas PDIP nampak memenuhi Stadion GBK dalam acara puncak Bulan Bung Karno. Selain pidato dari Pak Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, serta bakal Capres Ganjar Pranowo, acara ini turut diwarnai pentas seni dan budaya di bawah arahan Guru Soekarno Putra. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Begitulah kalau otaknya pandir. Kalau kita bicara mengenai Anies, coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawabnya. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Hasil kerja. Iya, dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih. Gigih bekerja sampai jungkir balik. Iya. Lu mau ngapain? Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Kalau cuma modal cocok doang bel gedes. Ya. Kalau cuma modal cocok doang bel gedes. Ya. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Sebelumnya, ada dua nama lain yang diusung menjadi capres dari koalisi partai berbeda selain Ganjar Pranowo. Partai Nasdem dan koalisinya Partai Demokrat serta PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara itu, satu nama lagi adalah Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra. Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, banyak pihak yang berusaha menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas partainya, Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejak awal, pembentukan koalisi ini membutuhkan pemikiran tenaga dan berbagai macam energi, hingga koalisi perubahan bisa dibentuk. Dan jangan lupa, banyak juga yang berusaha menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kata Syahrial dalam keterangan tertulis yang diterima cnnindonesia.com, Selasa 31 Januari. Sementara itu, sejak mengajukan sebagai capres, Prabowo Subianto kerap dikritik terkait dugaan pelanggaran HAM. Prabowo disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran HAM berat kasus kerusuhan Mei 1998. Elit Demokrat melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Andi Arief angkat bicara ihwal monolog yang dibawakan budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kartarajasa dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK Sabtu 24 Juni 2023. Puncak peringatan Bulan Bung Karno itu diinisiasi PDI Perjuangan. Butet dalam monolognya sempat menyindir figur yang diteropong Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia juga menyinggung masalah banjir hingga perubahan. Andi menilai bahasa yang digunakan Butet tidak lugas menyindir sosok capres tersebut. Dia pun berkaca soal budayawan penjilat di masa Orba. Zaman akhir Orde Baru, banyak intelektual dan budayawan yang menjilat kekuasaan. Itu sering terjadi di setiap rezim. Apakah Butet masuk dalam kategori budayawan tukang? Kita lihat saja nanti. Salah satu ciri budayawan tukang adalah takut dengan perubahan. Fenomena budayawan tukang, kata Andi Arief kepada wartawan. Diketahui Partai Demokrat bersama Nasdem dan PKS merupakan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang saat ini mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.